Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. So long time ago, before I was able to understand English, I came to a conference. I attended a conference. Jadi sebelum saya tahu bahasa Inggris, saya datang ke satu konferensi. And then the preacher was somebody from Australia. Dan yang berkhotbah pada waktu itu adalah seseorang dari Australia. And the interpreter was Pastor Jeremiah Rim. Dan yang menerjemahkan adalah Pastor Jeremiah Rim. Jeremiah Rim dari And I Surabaya. was so amazed because both of them take turn to speak Indonesia and English. Dan saya sangat kagum karena mereka bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yeah, so sometimes the preacher from Australia preach in Indonesian and Pastor Jeremiah translated in English. Jadi pada waktu itu pastor itu memberitakan firman dalam bahasa Inggris dan Pastor Jeremiah menerjemahkan Translated in English. dalam bahasa Inggris. And then the Australian pastor speak in English and the translator in Indonesia so just flip up one another. Jadi terkadang saling bergantian. It was so amazed me. Dan itu sangat membuat saya And kagum. I was thinking, can I preach in English someday? Jadi saya juga ingin bahwa suatu saat nanti saya ingin berkhotbah dalam bahasa Inggris. Yeah, and today even though I'm not speak a perfect English, Jadi but- hari ini saya tidak berbicara dengan bahasa Inggris yang No. sempurna. No, even though my English is not perfect, Walaupun bahasa Inggris saya tidak sempurna, tidak sempurna, but God has used me to be a blessing to many nations. tetapi Tuhan sangat memberkati saya untuk memberkati banyak negara, untuk jadi pembicara dalam berbagai negara. Okay, glory to Jesus. Jadi berikan kemuliaan bagi Tuhan. You know, when I was young like your age, Jadi waktu saya muda pada zaman usia teman-teman saat you ini, know, my emotion was not too stable. jadi emosi saya tidak stabil. Sometimes, you know, I feel very sad, very lonely. Jadi terkadang saya merasa sedih, merasa kesepian. Sometimes I felt nobody love me. Jadi terkadang saya merasa tidak ada seorang pun yang mencintai saya, menyayangi Even I saya. thought God didn't love me. Dan saya juga berpikir sampai Tuhan juga mungkin tidak mengasihi saya. Even though when I was 5 years old, God healed me from asthma. Walaupun pada waktu saya umur 5 tahun, Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit asma. And I was faithful children to go to Sunday school, go to youth meeting. You know, I was so faithful, but I Jadi- thought God didn't love me. Jadi saya sangat setia datang ke sekolah minggu, ikut youth seperti teman-teman saat ini. Saya sangat setia pada waktu itu. And I understand later on, Walaupun waktu itu saya ini tahu bahwa mungkin Tuhan tidak menyayangi saya, saya dan kemudian menyadari di kemudian hari. kemudian saya menyadari pada kemudian hari. That teenagers sometimes, you know, have unstable emotion. Jadi pada waktu usia-usia remaja mempunyai emosi yang belum stabil. Because the young people, you know, sometimes having a crisis, an identity crisis. Jadi pada usia-usia remaja mempunyai Krisis identitas. krisis identitas. Yeah, because somebody, you know, who I am, where I came from, where I go. Jadi terkadang kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah saya? Saya berasal dari mana? Maybe you also experience like me. Jadi mungkin teman-teman mempunyai pengalaman seperti saya. And even, you know, one day I thought, you know, maybe because I was a good child, not naughty. I was not naughty child. I was a very quiet, very shy person, right? Faithful, go to the church. So I thought I was a good person. Jadi mungkin ada teman-teman yang berpikir bahwa oh saya ini anak yang baik, saya anak yang setia, dan saya rajin ke sekolah minggu pada waktu itu dengan rajin ke But I still, youth. but I still think on that time I still thought that God didn't love me. Tetapi saya masih tetap berpikir Tuhan tidak menyayangi saya. And I said maybe God only love naughty children. Dan saya juga berpikir mungkin Tuhan juga tidak menyayangi anak-anak yang nakal. Yang dicintai mungkin cuma anak nakal. Seperti si Saulus jahat. Jadi Tuhan sayang sehingga Tuhan ubah. Tapi karena saya anak baik-baik, maka mungkin Tuhan tidak sayang saya.
Ya, saya berpikir demikian on that time, right? Ya. Yes. Okay, but and then I want to tell you, God loves everybody the same. Jadi saya Amen. ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa Tuhan menyayangi setiap orang, You setiap are kita. so precious in God's Kita eyes. sangat berharga di mata Tuhan. Ya, it doesn't matter what is your education background, education family. It doesn't matter who are your parents. God Jadi loves tidak you. peduli dari mana latar belakang teman-teman, ini seberapa tingkat pendidikan teman-teman, tetapi Tuhan menyayangi teman-teman. So everybody here, God loves you. Jadi setiap kita yang ada di sini, Tuhan menyayangi kita. God have a wonderful future. Tuhan mempunyai masa depan, mempunyai rancangan masa depan kepada And teman-teman. one day when God touched me when I was teenager, Jadi pada waktu itu Tuhan menyentuh hati saya ketika saya masih muda. masih remaja. Masih remaja. Ya. I was in the first year of high school, berarti 10th grade ya. I was on the 10th grade. Jadi saya masih SMP kelas 1, SMA, high SMA school. kelas 1. Ya, I experienced God personally. Jadi saya mengalami Tuhan secara pribadi pada waktu itu. And on that time, the joy of the Lord, that unexpected, unexplained joy of the Lord beyond our mind, fill my heart. Jadi sukacita yang Tuhan berikan itu tidak melebihi pemikiran, melebihi apa yang ada di dalam. Yang And tidak saya, yang yeah. ibu tidak pernah alami. And God changed me. Dan become Tuhan a new mengubah person. saya menjadi pribadi yang baru. And I become on fire for the Lord. Dan saya sangat berapi-api, bersemangat, bersukacita dalam Tuhan. Wonderful. Kita berikan tepuk tangan kepada kita. Oke, ya. Sekarang let me continue to speak input language to translate myself. Oke? Ya, ini kita berikan tepuk tangan. Ya. Ini everybody di sini harus belajar jadi translator. Nanti bisa tanya ke saya bagaimana jadi interpreter. Ya, tapi ini sudah hebat sekali. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, supaya lebih cepat, ya. Jadi on that time after I experience God, setelah saya mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, I become on fire. Young people who is on fire for God. Saya menjadi orang muda yang sangat berapi-api bagi Tuhan. So every day, I preach the gospel. Every day I spoke to my friend, to my classmate. I asked them to read the Bible together with me. Setiap hari saya beritahu teman-teman sekelas saya untuk baca Alkitab. Every day I ask them, did you read the Bible today? Did you read the Bible today? Saya tanya, sudah baca Alkitab belum? Sudah baca Alkitab belum? Until my friend said, I am boring. I don't like meet Hannah. Because every time she saw me, she asked me, did you read the Bible? Jadi teman-teman saya sampai berkata, saya bosan ketemu dia. Setiap kali ketemu ditanya, sudah baca Alkitab atau belum? But why I did like that? Because my heart was so hungry for the Lord. My heart was so thirsty for the Lord. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sangat lapar dan haus akan Tuhan. So from the very young age, I really understand that I need to depend on the Lord. Jadi dari umur yang sangat muda sekali, saya sudah belajar bahwa saya harus bergantung kepada Tuhan. Why? Because I was born in a very poor family. Saya dilahirkan di keluarga yang sangat miskin. My mother and my father never finished elementary school. Ayah ibu saya tidak pernah lulus SD. They were very poor, and even I almost not able to finish my high school. But God is a mighty God. He make everything possible to who depend and trust Him. Saya hampir lulus SMA pun tidak bisa. Tetapi Tuhan, saudaraku, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan dan percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, adik-adikku semuanya, so today I want to speak to every one of you. I want to tell you, God has a wonderful plan for you. God has a wonderful future for you. Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang luar biasa buat setiap hidupmu. Oleh sebab itu, it doesn't matter who you are. It doesn't matter what are you struggling at the moment.
Tidak peduli siapapun engkau, tidak peduli engkau sedang bergumul, punya kesulitan apapun juga. Saya ingin katakan, God is greater than anything in this world. Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, sambil kau dengar kesaksianku, sambil kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, buka hatimu kepada Roh Kudus. So right now, you know, while you listening to me, while you listening my testimony and the word of God, open your heart widely to the Holy Spirit. Let the Holy Spirit become your best friend. Biarkan Roh Kudus jadi sahabatmu yang terbaik. Karena orang muda kadang-kadang kau berharap kepada temanmu. Kadang-kadang kau berpikir orang tua tidak tahu masalahku. Holy Spirit understand. Ya, Roh Kudus yang tahu. Ada beberapa orang muda yang belum lama ngomong sama saya, Tante, banyak orang tidak tahu bahwa orang muda ini kita kadang kalau tersenyum tertawa, tapi di kamar kami penuh air mata, hati kami hancur. Ada yang ketawa. Ya, ada yang ketawa. Not long ago, young people told me, Auntie, many people don't understand that we are young people, even though we are smiling and laughing, but when we enter our room, we are crying and we are broken. So I told her, I asked her, don't you think all the people also not broken inside? Jadi saya kemudian katakan pada dia, apakah menurutmu orang tua tidak hancur juga hatinya? You know, sometimes young people misunderstood older people, and sometimes older people also misunderstood young people. Kadang-kadang orang muda salah paham dengan orang tua salah paham dengan orang tua. Sesama teman juga kadang-kadang salah paham satu dengan yang lain. Right? If you expect, kau berharap, you expect your friend understand you, but sometimes they don't understand you too. Nobody, sometimes we cannot expect anyone. We cannot expect anybody to be faithful all the time. Kita tidak bisa mengharapkan seseorang yang setia setiap saat. But our God, Jesus, He is always faithful to you. Always faithful to you. So today, if I am standing in the front of you, it's not by an accident. Kalau hari ini saya berdiri di hadapanmu, tidak kebetulan. Nothing happened by accident. Tidak ada satupun yang terjadi karena kebetulan. So I want every one of you young people, when you leave this place today, you become a new person, on fire for the Lord, hungry for the Lord, thirsty for the Lord. Amen. I was young like you before, many years ago. I am already not young anymore, but I don't want to be old either. Ya, saya sudah tidak muda lagi, tapi tidak mau jadi tua. Tetapi saya pernah muda dulu. Saya tahu pergumulanmu, walaupun zaman dulu belum ada internet, belum ada Google. Tetapi orang muda secara psikologis pergumulannya serupa. Ya, when I was young, no internet, no Google, but I was young also like you. I understand what is the struggle of young people. But once you meet Jesus, you know that Jesus is the only one and my only one, forever and forever. When I was younger, you know, I told you, my parent was very poor, but I understand the Bible. Every day I read the Bible. At the beginning, when I followed my mother go to the church, I was ashamed. So, if my friend asked me, where did you go? I was ashamed to say I went to the church. I was ashamed to carry the Bible. Before I met Jesus again personally. Jadi saya dulu malu kalau pegang Alkitab. Ya, walaupun kecil pernah disembuhkan Tuhan. Jadi malu kalau orang tahu saya ke gereja. But ketika saya bertemu pribadi secara segar kembali dengan Tuhan, saya berapi-api bagi Tuhan. Dan saya baca Alkitab. And one of the Bible, one of the scripture I remember, salah satu ayat Alkitab saya ingat dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan, wajahnya berseri-seri. I read in the scripture, in the book of Psalm, whoever meditate, live in the word of God, her face, the face will become radiant, berseri-seri. I was very young like you, ya adik, very young, and I didn't understand. So every day I look at the mirror. I was expecting my face would shine. I didn't see the shine, I didn't see the light.
Jadi saya setiap hari lihat kaca, kapan mukaku berseri-seri, kinclong-kinclong. Ya, tidak pernah lihat. Tetapi saya kemudian tahu, tentunya Tuhan mengubah aura, Tuhan mengubah kehidupan. So again I want to tell you, if you want to become beautiful, you want to become an attractive person, read the Bible. Because the Bible can make your face radiant. The Bible, the word of God, can make you become an attractive person. Amen. Like Joseph. Joseph, was a young person who loved God. Wherever he went, wherever he was, he was like standing out. Muncul. Yusuf dimanapun dia berada selalu muncul, tampil jadi bintang. Muncul bersinar. Demikian juga anak-anak Tuhan. Amen. And also when I was very young, also one day I read the Bible, Psalm 73 verse 25, Mazmur 73:25. Dikatakan, siapakah ada padaku di bumi ini? Selain engkau tidak ada yang aku ingini. So it's written, who is in this earth for me? Beside you, I don't want anybody else. Something like that terjemahannya. Ya, tidak ada lagi yang aku inginin. And that word, I hold it until today and forever. Tidak ada yang lain yang aku ingin miliki selain engkau Tuhan. Karena seperti Matius 33 ayat yang ke-6 ya, Matius 6 ayat 33 atau Matius 36 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek ye the first the kingdom of God, and everything else shall be added unto you. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya ingin tunjukkan foto saya sebentar, yang halaman pertama, slide pertama. Ya. Slide pertama, saya tidak akan mengikuti slide ini, tapi saya akan cerita. Ya, ini slide. This picture, few pictures. I was only few footage. Jadi ini jejak langkah sedikit when God brought me to different nations. Could you imagine someone was born in a very poor family, almost could not finish high school. My uniform was just second-hand uniform, maybe third-hand uniform. Seragam saya bekas, sepatu saya pun bekas di tukang loak. Zaman dulu tidak ada cakar. Kalau cakar itu tukang loaknya masih loak bermerek. Ya, zaman dulu tidak ada cakar. That was me when I was young like you. But God can change our destiny. God can change our future. God can change our life. So that's why even though I was born in a very poor family, very shy, low self-esteem, pemalu, minder, harga dirinya rendah, tetapi Tuhan ubah jadi orang yang percaya diri. Sehingga lihat fotonya, pergi ke berbagai bangsa, and you see my name, my title, long title. So I studied high education. That's because of the grace of God. Lihat titel saya, gelar saya panjang sekali. Itu adalah anugerah Tuhan. How can be happen? That's of course a long process, but I want to share you the testimony. When I was also very young in junior high school, even though with a lot of struggle as young people. Aku walaupun ketika saya SMP, walaupun sebagai orang muda tadi saya katakan banyak pergumulan. One day I read a book. It's written in the book, dream a big dream, the very big one, until you know without God you cannot do anything. Buku itu tertulis, mimpikan mimpi yang besar, yang sangat besar, sehingga engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa melakukannya. Saya ulangi ya. Dream a big dream, the very big one, until you know without God you cannot do it. Mimpikan mimpi yang sangat besar, sehingga engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak mungkin bisa melakukannya. I began to think what dream I should have. So I began to dream I want to finish college, I want to go to the college. I began to dream one day I will fly in the aeroplane. I began dream a big dream. Without God, I would not be able to fly. Without God, I would not be able to go to the college. And then, as I grow up, become older and older, I have a bigger dream. That's why, in academic, I am very successful. Have very high education.
In the ministry, praise the Lord, God entrusted me various ministry. That's because of His grace. Karena until today, karena dari sekarang ya Tuhan percayakan pelayanan yang besar, pendidikan berhasil, titelnya banyak. Ya, until today, hingga sekarang hidup saya masih beriman kepada Tuhan. Sometimes I didn't have money, but I have great treasury in God's kingdom. Tapi saya punya harta yang besar dalam kerajaan surga. And every young people, saya ingin katakan, God has a wonderful plan for you. Don't depend on your parents' economic. Don't depend on the physical mathematics. Karena God has His own mathematics. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan menurut matematik manusia mungkin hanya cukup dimakan oleh 3 orang, 4 orang kalau perempuan cewek yang sedang diet. Kan? Ya sih, 5 loaf of bread and 2 fishes only be able to be eaten for few people. But in God's mathematics, 5 loaf and 2 fishes, 2 fishes was be able to feed 5,000 men plus women and children. So don't depend on human mathematics. Don't depend on your parents' salary. Don't depend on your current ability. Jangan bergantung pada matematika dunia, pada kantongnya orang tuamu. Jangan juga hanya bergantung pada kemampuanmu saat ini. Because God can change the situation. Ada mujizat lainnya lagi. So there's not a miracle story. When a woman, a widow with 2 children. This widow had big debt. Ya, janda yang punya 2 anak, punya hutang banyak. And the debt collector was almost taken her 2 children for paying the debt. Jadi janda itu anak penagih utang mau ambil 2 anaknya untuk bayar hutang. She was very sad and she came to the prophet. Dia sangat sedih dan dia datang kepada Nabi. And the prophet who was led by God, dan Nabi yang dipimpin oleh Tuhan bertanya, what do you have? What do you have? Young people, what do you have? Maybe you only have very little. Like this widow, she only had very small oil, very little. It was impossible to pay the debt. It seemed not very valuable. Maybe even not valuable. Very little oil. But from the little that she had, dia punya minyak yang kecil yang tidak cukup buat baru tamu, mungkin pun tidak ada harganya. Tapi dari yang sedikit yang dia punya, dia melangkah dengan iman. She took a step of faith. She followed, she obeyed what the prophet of God spoke to her. The prophet of God who led by God said, borrow many jars, borrow many containers. Nabinya Tuhan berkata, pinjam banyak tempat, banyak kuali dan sebagainya, pinjam banyak tempat. Dan kemudian and then said that pour out your oil, little yet you have, pouring out into the jar, and miracle happen. Itu Nabi Tuhan berkata, pinjam semua tempat-tempat, temayan, tuangkan apa yang kau punya yang sedikit, dan mujizat terjadi. Minyaknya tidak pernah habis. Minyaknya tidak pernah habis. The little that you have, don't underestimate the little that you have. Jangan rendahkan sedikit yang kau punya. Amin. The little that you have can be multiplied for God's glory. Amin. Ya, like also the little boy who only has 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Seperti anak pelaki juga, anak kecil itu yang punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, sedikit yang dia punya, tapi dia serahkan ke tangan Yesus, jadi berlipat ganda. The little that you have, give it to the hand of Jesus. Amen. When I was in your age, I thought I was nobody. I had no talent. Ketika saya seumurmu, saya pikir saya nih bukan siapa-siapa, nggak punya talenta. I could not sing until today. I wanted to sing beautifully, but I didn't know how to match my voice with the tone, with the music.
Saya berharap sampai sekarang saya bisa nyanyi, bisa cocokkan suara saya dengan nada, but still not able. Ya, I could not speak. I was a very shy person, low self-esteem. Ya, takut berjumpa dengan orang, takut ditolak, rendah diri. But I remember I want to serve God. Tapi saya ingin melayani Tuhan. So I thought teaching Sunday school was the easy one. Saya kira ngajar sekolah minggu yang paling mudah, but actually it was not. Tapi ternyata tidak. I remember the very first time I preached, I taught the Sunday school children, 4 minutes is done. Pertama kali saya ngajar sekolah minggu 4 menit selesai, nggak tahu mau ngomong apa. Dan kemudian anak-anak, the children was very naughty, pull my dress everywhere, and it made me very shy, and I came home and cry. Saya, anak-anak kecil juga nakal, tarik sana sini, tidak mau diam. Saya pulang ke rumah, saya nangis, saya pikir saya tidak akan pernah berhasil. But God can change somebody like me become a blessing for many people. Amen. God can use you. On that time, when I was still on your age, and then when I was crying, God give me wisdom. Ketika saya menangis, Tuhan berikan saya hikmat untuk saya mengasihi anak-anak itu. Saya rubah doa saya. Saya berkata, God, when I went to the Sunday school, even though I could not teach very well, but when the children saw me, let them see the smile on my face and be a blessing for them. When I touch the children, let my touch be an encouragement for them. Whatever it's work, I don't know, but make me a blessing. Saya kemudian berkata, Tuhan, kalau saya datang ke sekolah minggu, biarlah senyumanku menjadi berkat, biarlah sentuhan tanganku menjadi berkat. Pokoknya Tuhan gak tahu caranya bagaimana, tapi jadikan kehadiranku berkat. You can pray similar thing, not to copy me, not, but similar thing. If you feel you are nothing, you feel you are nobody, you didn't know how to serve God or serve other people, start to do little thing. That little thing, if you do it with your own heart, can bring a great impact. Apapun yang kecil yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan hati, itu akan memberikan dampak yang besar. Understand? So many scripture is written in the Bible that said that nothing impossible to those who believe. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Nothing is too difficult with God. So again I said, dream a big dream, the very big one. Think about it a little bit while you're listening. What is your dream? What do you see yourself in 5 years, in the next 5 years? Pikirkan sejenak. Apa yang kau bayangkan? 5 tahun lagi kau bayangkan dirimu sebagai apa? Imagine the big dream. Jangan bayangkan saudaraku jadi yang biasa-biasa. No. Mulai bayangkan mimpi yang besar. What you see, ini katanya the power of vision. Apa yang kau lihat itu bisa jadi kenyataan. Amin. Saya itu untuk sampai sekolah S1 pun itu sudah mujizat, apalagi bisa ke Amerika. But step by step I depend on the Lord. So young people, again I want to say, give yourself whatever you have, even not a little, put it in the hands of God. God can change your life. Begin dream a big dream, because God can do mighty greater thing. I want to kita kelompat ke screen yang ke-20. Yang di situ screen yang halaman 20. I want to read to you the prayer of Apostle Paul. Screen yang kedua, doa Paulus, Oke. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku. I always remember you in my prayer. This is Apostle Paul said to the church, the congregation in the city of Ephesus. I always remember you in my prayer. Saya selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, and request or asking God, Jesus Christ, who is our Father, who is our Father, who is
glorious father. So supaya ya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. For he gives you the spirit of wisdom, revelation, wisdom and revelation to know him correctly, to know him truthfully, to truly know him. Ya, jadi supaya kita mengenal dia dengan benar. So adik-adikku sekalian atau anak-anakku sekalian, from today on, let's pray the same prayer like Apostle Paul pray. Lord, give me the spirit of wisdom and revelation, so I can truly know you. Knowing him well, knowing him truthfully of who he is. Mengenal dia dengan benar, bukan mengenal secara salah. If you know him truthfully, kalau engkau mengenal dia dengan benar, mengenal dia dengan baik, you will know what God can do for you. Engkau akan tahu apa saja yang Tuhan bisa lakukan kepadamu. Tuhan bisa lakukan apa saja. Amin. Kalau engkau tahu siapa Tuhan, ya, engkau tahu siapa Tuhan yang benar, dan juga lanjutkan saya doakan ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, and for your eyes of understanding, the eyes of your heart can be so clear, bisa mampu melihat dengan jelas. Mata hati kita beda dengan mata fisik kita. Mata hati kita bisa melihat melampaui mata fisik kita. Do you understand what I mean? Yes, ya. Dan kalau mata hati kita terang, so dikatakan you will understand what is the hope in his calling. Engkau akan mengerti panggilan, pengharapan apa yang ada dalam panggilannya. God call you to be his children. You are the children of God. If you know him, you will know what is the hope in his calling. Kalau engkau kenal dia dengan benar, kau akan tahu apa harapan dalam panggilannya. Ya, kemudian yang bagian selanjutnya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. How richly, gloriously, the part, the heritage that given for the holy people. Kita semua adalah orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita mengenal dia dengan benar, mata hati kita terang, kita bisa melihat betapa kayanya kemuliaan bagian. Jadi kita punya bagian. You know, you have been partaken, ya, the heritage from the Lord. Punya bagian. Kita punya bagian, punya warisan. Setiap pribadi kita ada betapa kayanya kemuliaan dia. So you know that we have heavenly Father who love you. And he is very amazing Father, mighty God who own everything. So you know, as the child of God, I also can have what the Father has given to me. Amin. We have to have kingdom mentality. Kita harus punya mental kerajaan. Mental sebagai putra raja, putri raja. Jadi kalau engkau merasa rendah diri, saya dilahirkan dari keluarga miskin, keluarga biasa, bahkan mungkin orang tuaku atau keluargaku pernah terjadi sesuatu yang memalukan, punya masa lalu yang tidak baik, whatever it is, God can bring redemption. Tuhan bisa menebus dan Tuhan bisa mengubah keadaan itu, karena engkau adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, yang punya pengharapan di dalam panggilan Tuhan. Amin. So from today on, from now on, say to yourself, I am the child of God. I have the wonderful future. My Father has great and wonderful plan for me. Amen. It doesn't matter what happened in my family, in my parent, in my situation, whatever happened in today's situation, but I have bright future waiting for me. Amen. Harus yakin ada masa depan yang cerah. Mulai mimpikan mimpi besar. Tadi saya sudah katakan kan? Ketika tapi saya ingin katakan juga, kita mengharapkan Tuhan, kita tahu pengharapan yang kita punya, tapi kita juga harus jadi orang yang rajin dan melakukan persiapan. Amin. When I was finished high school, I dreamed to go to college. My father didn't have money, and on that time I was not too smart student.
Ya, nilai saya pas-pasan, bukan anak pintar sekali. Orang tua saya nggak punya uang. But I took a step of faith. Tapi saya melangkah, cari kampus sendiri, daftar sendiri. Saya ingat, I remember when all my friend, went for holiday, vacation, farewell party, perpisahan, piknik. I could not go. Saya tidak bisa pergi. No money, and also my focus was I have to go to higher education. Karena fokus saya adalah saya harus sekolah lebih tinggi. Jadi saya pergi sendiri, legalisir ijazah saya. Zaman dulu legalisir tidak semudah kita. Kita harus pergi ke kecamatan tempat legalisir, kantor pos, jalan kaki sambil menangis. Because I want to study higher. So the process sometimes is not easy. But if we depend on the Lord, God will strengthen me, He will strengthen you, and He will make me able, and He will make everything beautiful in His time. Do you understand? Yeah. So from today you need to see yourself not as a poor children atau poor youth, not as a self-esteem young people. Jadi mulai sekarang jangan lihat kok orang yang anak muda yang miskin, yang rendah diri, yang minder. You have assurance in God's promise. Engkau punya kepastian di dalam janjinya Tuhan. Amin. Saya katakan tidak kebetulan saya ada di sini. Saya berharap apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan menjadi kekuatan buat kalian semua. Amin. Anak miskin. Nanti lihat di Google, di YouTube, you can type my name and you can listen to my testimony. I cried a lot in the YouTube in Kick Andy. Because I remember when I was a kid, I was very poor. But God brought me when He took me very far. That's the grace of God. Ya, saya nangis banyak tuh ketika diwawancarai. Tetapi Tuhan sudah membawa saya jauh sampai di tempat saya ada saat ini. I'm still an ordinary woman, but my God helped me to do extraordinary thing. Saya masih seorang perempuan yang sederhana saat ini. Tetapi Tuhan yang memampukan saya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. I'm just a woman, have no husband, never married, a simple woman, but God has brought me be a blessing for money. Tadi dibilang saya sampai dijulukin ratu vaksin dari timur. Kemudian banyak dalam masa pandemi 2 tahun ini saja Tuhan bawa saya jadi berkat, mengirimkan banyak bantuan kemana-mana. Ordinary woman can be used to do extraordinary thing because I have great God who do mighty and wonder thing. Ya, Tuhan bisa lakukan perkara yang dahsyat. So I want you everybody begin to dream a big dream. Saya repeat. Saya ulang dan ulang. Mulai mimpikan yang mimpi yang besar. Mulai tulis. Siapa yang suatu hari saya kayaknya kepengen jadi gubernur suatu hari nanti. Saya pengen jadi dokter. Saya pengen jadi guru. Gurunya jangan sekal guru. Saya pengen dokter juga asal bukan dokter biasa. Aku mimpikan mimpi yang sangat besar dan mulai bersiap. Ya, jangan mimpi besar santai-santai. Didn't study hard, didn't make preparation. That's wrong. Ketika kita mulai punya visi, mulai punya impian, kau bayangkan, kau mulai tulis, simpan itu. Suatu hari nanti you will amaze that what you have written become a reality. Amin. Ya, anak-anak muda mulai tulis, beli buku, mulai tulis, God, what do you want me to be someday? Now let's say you think, oh, I want to be a doctor, or I want to be wali kota, I want to be bupati or tentara or whatever, I want to be a rich businessman. Tulis. And then your thought, your mind may be saying, that's your ambition. That's not possible. If that negative thought come, you say it to yourself. Don't listen to it. My God will be able to make it. Amin. Jangan dengarkan itu. Kadang-kadang ketika saya muda dulu sampai sekarang masih juga, saya suka berdoa begini, God, help me to listen only to your voice. Tolong Tuhan hanya mendengar suaramu. Suara iblis saya bungkamkan dengan darah Yesus. And I shut my own mouth. Dan saya sering sekali katakan, saya bungkamkan mulut iblis dengan darah Yesus dan mulutku sendiri saya bungkamkan. Hanya Tuhan yang berbicara.
Ketika engkau tulis, jangan ragu, jangan bertanya ini dari Tuhan atau bukan ya. Jangan-jangan diriku sendiri, jangan. Kita seringkali ada pertanyaan begitu. Don't do that. Apa yang kau tulis di hatimu, kau tulis dan kau tulis. But remember, your dream has to be a dream that glorify the Lord. Amin. Impian yang memuliakan Tuhan. In the book of Psalm 37 verse 3, 4, 5, you can read that. You know that scripture mention, that God gives the desire of those who love Him. God gives the desire of those who love Him. Terjemahan Inggrisnya lebih bagus daripada Indonesianya. Tuhan memberikan keinginan orang yang mengasihi Dia. So you need to love God. When you love Him, His desire become your desire. Ketika engkau mengasihi Tuhan, keinginannya akan jadi keinginanmu. Kalau keinginannya yang diletakkan di hatimu sudah pasti, so pasti, God will give that desire become a reality. Amin. So young people, saya tahu ini waktunya kalian naksir sana sini, jatuh cinta dan sebagainya. It's okay because you are a normal person. But you need to love Jesus more than anything else. Ketika Tuhan kau tempat di prioritas utama dalam hidupmu, siapapun yang saat ini kau naksir, kau akan tahu itu benar-benar orang yang tepat untuk saya atau tidak. Because your relationship must be relation that glorify the Lord. Persahabatanmu, pertemananmu harus jadi persahabatan yang memuliakan Tuhan. Jangan justru membuat engkau lemah, engkau memundur. Hanya Tuhan yang membuat kita berhasil. Amin. Keep your life as a young people who live in a holy life because of the grace of God. Banyak tawaran sekarang ini, banyak godaan. Kalian lebih besar ketika zaman saya muda. Karena ketika engkau buka YouTube, engkau buka internet dan sebagainya, itu banyak hal pornografi dan sebagainya. Orang muda suka ingin tahu, searching and searching, akhirnya terjatuh dalam jebakan. Nah, kau harus jadi orang muda yang berani berkata tidak kepada dosa, supaya rencana Tuhan benar-benar digenapi bagi engkau. Saya mau kasih contoh antara Yusuf dengan Samson. Samson, you know the story of Samson and Delilah. Ya, Samson before he was born, God sent His angel came to his parent and prophesied that you will bear a baby, and the baby will become a prophet of God, anointed by God. Sudah dinubuatkan sebelum lahir, akan jadi nasir Allah, diurapi oleh Tuhan. Dan ketika Samson tumbuh besar, dia sangat diurapi Tuhan. Dia mengalahkan musuh-musuhnya. Very powerful man, Samson. But in the road of his journey, di dalam perjalanan kehidupannya, he become very tired, very exhausted. Dia menjadi letih, menjadi capek. Orang muda pun saya tahu, walaupun kau tidak kerja keras seperti orang tuamu, ya mungkin ada juga orang muda yang kerja, tetapi engkau tidak tahu orang tua itu kerjaannya juga banyak, pikirannya mikirin tanggung jawab anaknya dan sebagainya. Tapi orang muda pun itu bisa cepat capek. Alkitab pun mengatakan bahwa even young people itu can become weary, bisa letih, bisa lesu. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Samson was very tired, and unfortunately he tried to find rest in the laps of Delilah. Samson dalam keletihannya sangat disayangkan, dia cari kelegaan, dia meletakkan di pangkuan Delilah. Dia harusnya berlari kepada Tuhan, tapi dia meletakkan dirinya di pangkuan dunia ini. So young people, be careful. Orang yang berbuat baik belum tentu benar, tetapi orang yang berjalan dalam kebenaran pasti hasilnya baik. Hati-hati dalam memilih teman, ya. Circle yourself with those who love God, who fear God. Ya, letakkan dirimu kelilingi dengan orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membangun imanmu. Itu bukan kuno. Zaman saya dulu kalau orang muda tidak ngerokok, laki perempuan dianggap kuno. Ada peer pressure, ada tekanan dari teman sebaya.
Tetapi kalau engkau mengenal Tuhan, kau punya hubungan dan akrab dengan Tuhan, kau tidak bisa ditekan oleh teman sebayamu, engkau tidak bisa ditekan oleh sekelilingmu, engkau tidak bisa ditekan oleh media. Ya, media itu sengaja cari buat promosi-promosi yang membuat orang-orang yang self esteem itu tertarik, gelisah dan sebagainya. Oleh sebab itulah pakai waktumu lebih banyak untuk Tuhan. Saya seringkali berkata kepada anak angkat saya berkata, kau lihat ini anti di rumah temannya enggak banyak. Temannya enggak banyak tapi temannya banyak. Coba, temannya enggak banyak kayak di rumah tidak senang sosialita, tapi teman saya banyak. Kadang saya bercanda kalau saya perlu bantuan tinggal satu suitan polisi tentara muncul semua. Tapi sendiri. But even though I'm alone, I never feel lonely. I am a loner, but not a lonely person. Saya orang yang senang sendiri, tapi saya tidak kesepian. Dan saya kaya sampai saya disebut juga misconnection. Temannya banyak di mana-mana, di banyak negara ada temannya, di banyak kota ada temannya. Padahal pemalu minder. Jadi kalau engkau banyak diam, banyak baca Alkitab, jangan berpikir engkau adalah orang yang kehilangan, yang kuper. Jangan berpikir engkau orang yang ketinggalan zaman, tidak modern, no. Ya, tapi biarlah hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Sehingga ketika engkau letih sebagai orang muda, sehingga engkau merasa putus asa, ketika engkau merasa kecewa, engkau tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Amin. He will never fail you. He will always come on time. Sometimes it seems he is like too slow to work. Kadang-kadang Tuhan kayaknya kerjanya terlalu lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. He always come on time. Dia selalu datang tepat pada waktunya. Amin ya, adik-adikku semua. Amin. Jadilah di sini tidak ada seorang pun orang perempuan, anak laki. Biarlah kau jadi orang muda yang punya visi. Orang muda yang akan mengambil generasimu, membawa generasimu untuk datang kepada Tuhan. Ketika kami dilawat Tuhan, ketika saya masih SMA, begitu haus akan Tuhan. Setiap hari masih pakai seragam. Karena rumah saya dekat, walaupun rumah jelek, dekat ke sekolah. Setiap hari kumpul persekutuan doa, Bible study. Karena kami haus akan Tuhan. Ada lagu tuh yang mengatakan masa muda, masa penuh dengan cita-cita, kuserahkan hidup kepada Tuhan. Aku serahkan hidupku, cita-citaku kepada Tuhan. Dan saya adalah bukti, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya tidak mau bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Lagu-lagu itu saya tidak tahu, bintang film saya nggak tahu. Kayaknya kuno kalau ngomong-ngomong dulu nggak nyambung. Tapi sekarang kalau saya lihat, saya tetap tidak kuper. Saya di mana-mana puji Tuhan, orang melihat, orang menghargai. Karena Tuhan yang memampukan. Amin. Dari kecil enggak punya TV, sampai sekarang juga enggak punya TV, enggak suka. Saya satu contoh, ketika saya turun di tsunami di Aceh, di Meulaboh, suatu hari Agnes Monica datang. I didn't know who was Agnes Monica on that time. A young person from Medan accompanied me, and she said, Ibu, I want to see Agnes Monica. I want to take picture. I said, who is Agnes Monica? Yeah, but I let her go, and then she came back say, I took picture with Agnes Monica. I said, who is Agnes Monica? I didn't know that she is a famous artist, celebrity. Saya itu kayaknya kuper kan? Saya tidak tahu siapa itu bintang film, tapi tidak kuper karena pergaulannya luas. Ya, so God can give you wisdom. Understand ya? Nah, jadi seperti saya katakan tadi, nah caranya bagaimana untuk kita bisa mencapai apa yang saya capai? Satu, takut akan Tuhan, tentunya mengandalkan Dia sepenuhnya. Dia adalah satu-satunya dalam hidup saya yang saya andalkan. Kalau saya mengandalkan orang tua saya, terbatas mereka. Kalau saya mengandalkan manusia lain, malah belum tentu ditolongin. Jadi saya mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita letakkan sedikit yang kita punya di tangannya, dan kita punya visi yang besar. Tuhan punya segala macam cara. He has many ways to open the door for you, to give you favor. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang akan menolong engkau. Amin. Tuhan akan memberikan situasi-situasi yang membuat impianmu akan dikenapi. Amin. Ya, ceritanya terlalu panjang kalau saya cerita.
Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, setelah saya lulus kuliah S1, kemudian saya bekerja, ya, kemudian suatu hari saya ingin sekali ke Amerika. My English was little, I had no money, but I have a big dream. Dan saya mulai daftar sekolah di Christ for the Nation di Dallas, Texas. Dan ketika daftar, minta beasiswa, dapat balasan beasiswa setengah, tapi setengahnya harus bayar. I had no money, I had no faith. Saya tidak punya uang, tidak punya iman. Saya kira impian saya sudah lewat. But and then when I pray and I pray, the gift of faith increasing, growing. Karunia iman bertumbuh, until I have the courage, I still have to go. Ya, sampai saya punya keberanian, saya masih harus pergi. Saya telepon dengan little English. Saya tanya, apakah itu beasiswa semester lalu masih bisa diberikan? Jawabannya yes, if you have the rest of the money. Jawabannya adalah ya, kalau engkau punya uang sisanya. Saya masih tidak punya uang sisanya, but the condition of my faith is already different. Jadi setiap hari juga saya melangkah dengan iman. Saya ucapkan, saya katakan, kakiku melangkah ke Amerika, makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Dan Tuhan membuka pintu buat saya. Ya, di dalam keletihanmu saya katakan, jangan letakkan dirimu untuk istirahat di pangkuan dunia. Joseph was also a young person, talented person. God had great plan for him, and he was tempted also by Auntie Potiphar, istrinya Potifar, tante Potifar. But when the temptation came, Joseph ran from sin. But Samson laid his head in the lap of Delilah. Yusuf lari ketika ada godaan. Dan akhirnya, you know what happened with Joseph? Joseph became the second person in the nation on that time. Joseph used by God to change the destiny of his nation. And I want to tell you, God can change the destiny of Indonesia, and God can use you. Amen. Tuhan bisa memakai engkau menjadi orang yang mengubah nasib bangsa. You are the future leader. Engkau adalah pemimpin masa depan. Sekarang mungkin kau belum bisa punya bayangan, but you are the future leader of this city, of this province, of this nation. And God can use you to change the nation. You can be the leader to change the world. Engkau bisa menjadi pemimpin yang mengubah dunia. Amin. Sekali lagi, apapun yang kau punya, sedikit letakkan di tangannya Tuhan. Saya punya banyak kesaksian yang bisa sehari tidak selesai kalau diceritakan. Tetapi Tuhan bisa tolong. Ketika saya muda, saya ceritanya banyak yang muda-muda saja yang ketika saya seumur kalian. I remember one day, after ya tentunya saya bertumbuh, jadi mulai bisa belajar cerita sekolah minggu kan. Nah, suatu hari, my story, the story that I need to teach the Sunday school was the story about the widow. With two children yang tadi saya ngomong. Jadi suatu hari saya mengajar cerita tentang seperti janda tadi yang mengalami mujizat, yang anaknya mau diambil penagih kolektor. Pada hari itu orang tua saya tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Nah, so I pray, God, I just finish teaching the children about your love, about the miracle that you can do. So the widow who had no money can pay her debt. Bisa bayar hutangnya perempuan itu. But now here I am, no money to pay school tomorrow. But I want to tell you, God can send everybody, anybody to help us. Kemudian saya ingat setahun terakhir saya di SMA, saya dapat beasiswa dari kakak alumni. Ya, jadi kakak alumni yang memberikan saya beasiswa yang saya tidak pernah ketemu sampai sekarang. Tapi di sekolah ada program beasiswa yang minta alumni-alumni gitu, untuk patungan memberikan kepada adik-adik yang tidak punya dana untuk sekolah. Dan juga kenapa saya bisa sampai beasiswa dan sebagainya, I want to tell you no practical thing. In this world today, whatever university, mereka itu punya beasiswa. Universitas manapun ada beasiswa. Pemerintah pun punya banyak beasiswa, right? So ada namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar. Maybe you said I'm not so smart. It doesn't matter, but you need to take step.
Jadi jangan juga jadi orang malas yang cuma mujizat duduk manis. Tidak, kadang-kadang kita harus berusaha. Tadi saya cerita, ketika semua piknik saya jalan kaki pergi ke kantor camat, pergi ke kantor pon untuk legalisir ijazah saya, berusaha mempersiapkan diri. Jadi kau bisa cari, apalagi sekarang ada Google, ada internet, cari beasiswa. Ya, in whatever country, in whatever university itu ada beasiswa. Beasiswa yang diberikan tanpa ikatan kerja. So you can find, of course, you need to study English because English is international language. You also can learn to study Mandarin because Mandarin is also international language. In China, there are many scholarship given to the people. But when you apply, of course, you need to prepare yourself. And sometimes, when you apply or want you to do something, it's look like you are not meeting the requirement. That's okay, because we can depend on God. Jadi saya akan katakan kita harus persiapkan. Dan kadang-kadang ketika kita apply, kita mulai satu, sepertinya kita tidak memenuhi persyaratan. Walaupun tidak memenuhi persyaratan, itu tidak apa-apa, asal kita dengan hati semangat kita mencoba. God can do the rest. Tuhan lakukan selebihnya. When I got scholarship 100% in Regent University, from Regent University, I applied that and had to give the TOEFL test. My TOEFL score was only 500. Skor TOEFL saya hanya 500. The requirement in America to be able to study in America, the graduate school, maksud saya, ya, kalau mau sekolah yang graduate school, bukan hanya yang college rendahan atau hanya training, maka TOEFL-nya harus 550 untuk diterima. But my TOEFL was only 500. Jadi mestinya diterima enggak bisa. But I'm not only accepted, but I got 100% scholarship. Saya tidak hanya diterima, saya dapat beasiswa 100%. Nah, inilah yang saya katakan, kalau misalnya persyaratan tidak dipenuhi, jangan terus putus asa. Memang untuk melangkah itu sepertinya berat, sepertinya kadang-kadang tegang, ngeri-ngeri asyik, ya, kadang-kadang berat, tapi tetap melangkah. Walaupun tidak memenuhi persyaratan, tetap melangkah. Wih, saya tidak memenuhi persyaratan mencoba. Kayak ini sekarang saya mau daftar Lemhanas. Limit umurnya saya sudah lebih tua, tidak bisa. Tapi saya tetap daftar. We'll see what God has. Walaupun saya sudah lewat umur, saya tetap mendaftar. Dan kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Ya, jadi kalau saya cerita begini ini memberikan semangat kepada kalian, walaupun kalian kayaknya limitnya terbatas, kurang, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Do you understand? Mimpikan mimpi yang besar, sehingga engkau tahu tanpa Tuhan engkau tidak bisa melakukannya. Dan nothing is impossible for those who believe. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Amin. Satu saya cerita lagi. Ketika tadi yang saya bilangkan Regent University ketika saya mendaftar master. Kemudian ketika sebelumnya yang di Christ for the Nation, singkat cerita saya sudah sekolah. Tidak punya uang bayar sisanya yang 1.600. Karena berangkat hanya dengan 150. Saya mau dipulangkan. 1 hari, 2 hari, seminggu tidak bisa bayar, dipanggil. You have no money. It's mean not God's timing for you to come here. You made a mistake. Dikatakan kau nggak punya uang. Ini berarti bukan waktunya Tuhan kau ada di sini. Engkau berbuat kesalahan di sini. Because we pray, whoever God sent here, God already blessed them before they come. Sekolah berkatakan karena kami berdoa bahwa siapapun yang dikirim Tuhan ke sini sudah diberkati sebelum datang. Dengan kata lain sudah punya uang dulu sebelum datang. But you came without money. You cannot live in this big city of Dallas with only $150. Sekolah mengatakan kau datang ke sini tidak punya uang, kau cuma punya uang 150, tidak bisa hidup di kota besar seperti Dallas. Saya kaget, saudaraku. Tapi mereka tidak bisa pulangkan saya karena saya tidak punya tiket balik juga. Ya, mereka bilang call your church and say sorry and ask them to send ticket. Telepon gerejamu bilang terus terang kau tidak punya uang, minta tiket balik. Saya merenung sejenak, but praise God, the faith inside me was raising up. Iman di dalam saya bangkit. Dan saya berkata, who knows today or tomorrow God can give me money because He have million ways to help me.
Saya katakan siapa tahu hari ini atau besok aku dapat uang. Karena Tuhan punya jutaan cara untuk memberkati saya. Dan saya selesai, saudara. Dan saya berdoa nangis, Tuhan kalau bisa 1 semester saja di sini. Saya benar-benar pengen sekolah di Amerika. Nih, sekolah saya adalah sekolah top. Itu yang pertama top, yang kedua juga top. Kalau pernah nyanyi lagu seperti Rusa itu penciptanya dari sekolah saya. Nah, mau jangan nyanyi tiada yang mustahil bagi dia, itu lulusan sekolah saya. Anak mantunya Reinhard Bonnke, sekolahnya di situ. Cindy Jacob, sekolahnya di situ. Banyak orang-orang terkenal. Jadi saya bilang, Lord, help me 1 semester only. Supaya saya ada di sini. I want to be refreshed spiritually. Saya bilang, Tuhan, 1 semester aja. Ketika semester mau habis, I said, God, I want another semester. Ketika 1 semester selesai, saya bilang, Tuhan, saya mau 1 semester lagi. I really want, God. Because I cannot go back to Indonesia, I had no ticket. Saya katakan, Tuhan, saya pun tidak bisa pulang ke Indonesia. Saya nggak punya tiket. Untuk saya pulang, you must give me a ticket. Saya bilang, untuk saya pulang ke Indonesia, Tuhan, kau harus berikan saya tiket. Tapi kalau engkau memberikan saya uang, I will not buy tiket. I will use it to pay my school. I want to stay here another semester. Saya katakan, Tuhan, kalau engkau kasih saya uang, saya tidak akan berikan saya tiket. Saya akan pakai untuk bayar sekolah 1 semester lagi. Jadi kalau kehendakmu saya pulang sekarang, ya dikasihnya tiket. Tuhan gerakkan siapa, enggak tahu, berikan saya tiket. Nah, nobody gave me ticket, also nobody gave me money. Setelah saya berdoa gitu, pikirannya mujizat langsung terjadi kan? Uang jatuh dari langit? Tidak. Tidak ada yang kasih saya tiket, tidak ada yang kasih saya uang. Tapi ada pengumuman, bisa apply beasiswa untuk semester berikutnya. Ini caranya Tuhan beda-beda. Understand ya? Ya, nah, ketika ada pengumuman beasiswa, salah satu syaratnya untuk international student adalah you have to have a written ticket. Karena banyak orang asing kalau sekolah di sana sudah tidak mau balik, tidak mau tinggalkan Amerika, terlalu nyaman katanya. Nah, jadi syaratnya harus punya written ticket, and I had no written ticket. Jadi menurut persyaratan saya bisa daftar tidak? No. Menurut logika manusia persyaratan saya lihat tidak memenuhi syarat. Nah ini adik-adikku sekalian, ketika sepertinya engkau tidak memenuhi syarat, jangan berhenti. Understand? Semua dengar nih omongan saya ya, ini penting. Ketika sepertinya engkau tidak memenuhi persyaratan, jangan berhenti kalau itu impianmu. Minta Tuhan buat mujizat, buat kemurahan, berikan anugerah Tuhan. Amin. Anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan sekalipun kita tidak pantas terima, kita tidak memenuhi persyaratan untuk terima, itu namanya anugerah. Kayak seperti tadi, TOEFL-nya 500, diterima pun sebenarnya tidak bisa, tapi malah dapat beasiswa 100%. Ngerti ya semuanya ya? Nah, jadi ini pun juga demikian. Tapi saya melangkah. Saya punya strong determination. You have to have a strong determination. Tekad yang kuat. Tekad yang kuat yang didasarkan atas firman Tuhan. Tekad yang kuat yang diletakkan pada kebesaran Tuhan. Dan let him do the rest. Biarkan dia melakukan sisanya. Saya apply. Saya apply, selesai diterima. Jadi semester kedua saya sudah tidak perlu bayar, malah dapat makan 3 kali sehari, masih dikasih uang saku $25 buat beli tisu, buat beli odol, buat beli keperluan pribadi. 1 semester selesai saya bilang, God, I don't want to go home. 1 semester selesai saya bilang, tidak mau Tuhan, saya mau sekolah lagi, saya ingin jadi berkat buat bangsa-bangsa, saya mau sekolah misi yang tahun ketiga lompat. Nah kemudian saya dengar ini informasi, Tuhan berikan informasi. Ini saya cerita ya sedikit detail. Kemudian saya dengar bahwa direktur dari salah satu direktur itu punya donatur untuk orang yang mau sekolah 3rd year of mission. Saya first year, kemudian lompat ke 3rd year of mission. Jadi saya minta kepada dosen ini, karena saya sementara yang saya ceritakan tadi seminggu 2 kali I work at the house to do house cleaning. Kalau di sini namanya pembantu, di sana housekeeper ya, kemudian jaga anaknya. Jadi saya minta tolong saya dicarikan beasiswa, and he said yes. But when the registration day come, he was away overseas. Tetapi ketika waktu pendaftaran tiba, beliau sedang pergi ke luar negeri. Jadi ketika saya daftar saya ditolak, tidak tercatat, tidak ada beasiswa. Saya balik ke kantornya dia, tanya sekretarisnya,
Sekretarisnya tahu dan sekretarisnya bilang, oke, saya telepon admission office, saya telepon kantor pendaftaran. Kau balik, sudah ditelepon. But ketika saya balik, saya daftar, sudah ada orang lain yang I didn't know who he was until today. Ternyata ada orang lain yang bayar uang kuliah saya tanpa saya tahu sampai hari ini. God can do this miracle dengan caranya Tuhan. All the glory, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Tuhan bisa segala macam cara. Dan saya mau cerita ini ya, anak angkat saya yang tinggal dengan saya. She has no father and mother. Her mother passed away when she was 4 years old. Her father passed away 5 years ago. And she began, and we help her, yeah. Me and my friend, we help her, and she lived with me since about almost 2 years. And she was very shy, very broken inside. But she loved God. Nah, ini kesaksian saya, anak perempuan yang tinggal dengan saya, tidak punya papa mama. Mamanya sudah meninggal ketika umur 4 tahun, papanya meninggal 5 tahun yang lalu. Dan dia sangat hancur di dalam. Actually it's not easy also for me. Ya, tapi suatu hari ada pengumuman Plan Internasional membuka Girls Leadership Program dengan prinsipal mentor adalah Ibu Menteri Sri Mulyani. Jadi ada pembukaan program leadership anak perempuan. Prinsipal mentornya ya, mentor kepalanya adalah Ibu Menteri Sri Mulyani. I said, "Lee, apply." And she apply. Tanya saya, apa yang diisikan? Dia apply. And then kemudian ditanya, suruh kirimkan foto di pelayanan sosial. Dan dia baru ikut saya, belum banyak terlibat pelayanan sosial. But we have her picture that masukkan, kita punya fotonya satu yang sedang memasukkan face shield di seorang anak perempuan yang berhijab. Saya bilang use this photo and pray, asking God's grace. Kemudian ketika dia daftarkan itu, dia diterima satu ruangan Zoom dengan Ibu Menteri Sri Mulyani. Saya katakan, when I was your age, I never met a menteri. Ketika saya seumur kamu, saya belum pernah ketemu menteri. Kau sekarang walaupun lewat Zoom tapi satu ruangan dengan Ibu Menteri. God can do different thing, only just one picture. Ya, kemuliaan punya untuk Tuhan. Nah, saya ceritakan begini, kita juga perlu langkah-langkah praktisnya. Kalau kau lakukan pelayanan sosial, kegiatan sosial, lakukan apa? Kumpulkan fotonya. Sometime you will be needed. Ketika saya daftar yang tadi master tadi program yang foto saya 500, saya juga tunjukkan nih foto-foto saya di Afrika, di Rusia. Jadi referensi. Ya, Tuhan akan berikan kamu hikmat. Satu, kita melangkah dengan iman tentunya, kemudian Tuhan memberikan hikmat juga. Amin. Tuhan bisa membuat perbedaan-perbedaan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Amin ya. Jadi punya visi, andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap pada kantongnya orang tuamu, pada kondisimu, karena itu semua terbatas. Tapi andalkan Tuhan. Ya, apa yang kau lihat, apa yang kau impikan, itu akan kau pegang, akan kau dapatkan. Dan kemudian ketika keraguan datang, saya ingin katakan, ketika keraguan datang, kau harus menguatkan dirimu. Ketika kesedihan datang, rasanya putus asa mendorong engkau. Wih, lihat ini begitu kok saya beda dengan yang lain. Kau harus berani menguatkan dirimu sendiri. Dan say to your best friend, the Holy Spirit, make Holy Spirit be your best friend. Ya, when you had nobody to share, Holy Spirit is with you. He is very close with you. Speak to the Holy Spirit. Encourage yourself and ask Holy Spirit to encourage you. Amin. Ya, itu adalah langkah-langkah sederhana yang saya bisa bagikan pada saat ini. Sampai sekarang saya sudah tidak muda, but I still have a bigger dream and a bigger dream. Orang-orang muda, kalau Tuhan bisa memberkati saya yang dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, rumah saya jelek sekali. Kakak saya itu Pak Pendeta Boas yang Bapak John dan Ibu Milsya kenal sejak lama sekali. Ketika beliau SMA, beliau main tendang-tendangan tuh seperti anak laki main-main tendang-tendangan dengan temannya. Ketendang tembok rumah kami runtuh. Karena saking rapuhnya rumah kami. Ditempel dengan kayu-kayu dari pelabuhan, itu rumahnya saya dulu. Rumahnya kami. Kakak saya jadi pendeta, temannya yang main tendang-tendangan juga jadi pendeta. Bahkan seluruh kampung rumah kami sekarang ini
itu setiap keluarga ada orang yang dipakai melayani Tuhan. Ada transformasi terjadi. Jadi orang-orang muda biarkan dirimu dipakai oleh Tuhan. Jadi orang muda yang berbeda. Amin. Walaupun dikatakan kuper, that's okay. Ya, walaupun tidak disukai seperti Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya, mungkin difitnah, mungkin diecek. Saya pernah, saudaraku, ketika saya berdoa persekutuan doa waktu istirahat sekolah, waktu SMA, dilempari batu oleh teman. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Sampai kapanpun melayani Tuhan. I hope what I have shared to you today can be a great encouragement for you, can make you dream a big dream, will challenge you to depend on the Lord only and only and only. Amen. Amen. Amen ya. It doesn't matter what you are struggling today. God is a big God. Nothing is impossible for those who trust Him. Kita mau nyanyikan satu lagu dan saya ingin berdoa buat kalian semua. I may not lay hand on you. Saya tidak akan tumpangkan tangan satu persatu. But let the Holy Spirit touch His own hand into your life. Biarkan Roh Kudus menyamar setiap engkau. Kita menyanyikan satu lagu, tiada yang mustahil itu bagi Tuhan. So whatever situation you are facing at the moment, whatever situation that your family have today, believe nothing is impossible. Dan setiap orang muda, kalau engkau hari ini berkata, aku mau jadi orang muda yang berbeda, yang menyerahkan hidupku untuk dipegang Tuhan di pusat rencananya. Sebentar saya minta engkau boleh mengangkat tanganmu, boleh duduk, boleh berlutut, boleh berdiri, mana yang kau nyaman. Tapi biarlah engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Daniel dipakai Tuhan sejak muda. Daniel itu adalah orang yang hebat, orang yang gagah. Tapi Daniel mengambil keputusan untuk tidak mencemarkan dirinya. Iya Tuhan. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu terang bagi
Haleluya, kita sembah adik-adik saya semua, anak-anak semua. Saya panggil anak-anak saya sudah jauh lebih tua dari kalian. Mengapa saya duduk saat ini? Saya minta maaf, saya izin duduk. Karena 10 hari yang lalu saya jatuh. Dan kemarin pun ketika di airport saya harus duduk di kursi roda karena saya harus berhikmat karena pergelangan kaki saya yang sakit. Tetapi seperti lagu ini yang berkata, hidup matiku adalah untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan, orang-orang muda, walaupun saat ini saya izin saya duduk sebentar. Tetapi saya ingin katakan Tuhan punya rencana yang besar buat setiap hidupmu. Kalau engkau hari ini berkata, ini aku Tuhan, aku mau menjadi orang muda yang kau pegang di pusat rencanamu. Ini aku Tuhan, aku mau menjadi orang muda yang berbeda di generasiku. Mari angkat tanganmu untuk Tuhan, bukan untuk saya. Kalau engkau berkata, ya, jadi siapa yang mau silahkan maju. Apa yang saya katakan, silahkan maju. Silahkan maju ke depan. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak apa-apa saya berkata, semua maju ke depan. Tidak apa-apa dulu, tunggu dulu. Ya, jadi siapa yang ingin dipakai oleh Tuhan, silahkan maju ke Tuhan. Kalau engkau ingin berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau jadi orang yang muda yang berbeda. Aku ingin merebut generasiku bagi Tuhan. Atau engkau ingin berkata, Tuhan, anugerah-Mu yang aku dengar melalui kesaksian Ibu Hana, aku ingin Tuhan anugerah-Mu itu juga terjadi dalam hidupku. Silahkan maju ke depan. Silahkan maju ke depan. Irabashikaralamasyanda. Angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sementara kita terus menyembah Tuhan, sementara kita terus menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Yang di tempat duduknya pun angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Dan sebentar saya akan tumpangkan tangan satu persatu. Tetapi mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku berdoa, sempurnakan apa yang sudah aku sampaikan. Berikan karunia iman kepada setiap anak-anak ini Tuhan. Berikan karunia iman, berikan roh hikmat dan wahyu yang membuat mata hatinya terang, sehingga boleh mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Perkenanan anugerah, pintu-pintu anugerah yang pernah Kau bukakan untukku, aku mau dibukakan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan anugerah yang lebih besar lagi. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan, kasih-Mu mengalir. Ayo adik-adik, anak-anak muda, tenggelamkan dirimu dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau terasa menangis, jangan ditahan, silahkan. Tidak ada salahnya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau ada orang yang berkata hidupmu tidak berharga, saat ini di dalam nama Yesus saya katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan punya masa depan yang cerah untuk hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus kita menyanyi, terus kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan, yang sudah saya doakan boleh kembali duduk dan terus menyembah Tuhan. Tuhan, kasih setia-Mu mengalir. Kasih setia-Mu mengalir ya Tuhan. Kasih setia-Mu mengalir. Tuhan, terima kasih Bapa.
sangat berharga di mata Tuhan. Rencananya atas hidupmu tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tenggelamkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kasih setia. Yes, terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau pegang tangannya Tuhan. Engkau memegang tangannya Tuhan. Yes, Jesus jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Jangan ditahan.
menjamah setiap pribadi. Tuhan, dari tempat ini akan bangkit, akan mengalir pemimpin-pemimpin masa depan. Dari tempat ini akan muncul, akan bangkit pria muda, wanita muda yang diurapi Tuhan, yang mengambil alih generasinya. Apapun panggilanmu Tuhan dalam hidup setiap pribadi, rencanamu tidak pernah gagal. Tuhan, setiap pribadi Engkau pegang untuk terus ada di pusat rencanamu. Jadi orang muda yang haus dan yang lapar akan Engkau. Tuhan, aku berdoa untuk kecemburuan ilahi Engkau curahkan dalam hidup setiap pribadi. Kecemburuan ilahi yang menggoncangkan hati mereka, sehingga ketika di tengah malam, ketika mereka mengalami kegelisahan dan tidak bisa tidur, mereka berdoa dan mereka mencari wajah-Mu lebih daripada segalanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, pasukan-pasukan Kristus Tuhan, orang-orang muda Bapa yang Kau urapi terjadi di tempat ini. Sempurnakan apa yang sudah saya sampaikan ya Tuhan, karena hamba penuh dengan keterbatasan. Tetapi Roh Kudus, aku berdoa Engkau terus menyempurnakan, Engkau terus menolong Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati Tuhan Bapak John Bangide, berkati Ibu Melsi, berkati para pemimpin gereja ini, berkati Tuhan setiap pelayan, setiap jemaat, tua muda, anak-anak. Tuhan, terima kasih Engkau menjadikan tempat ini seperti mercusuar, menjadi terang Tuhan bagi kota Kupang, bagi provinsi, bagi negeri ini, dan bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Semua kemuliaan bagi Engkau. Setiap anak-anak muda-Mu ini akan pulang dengan kondisi yang berbeda. Lapar dan haus akan Tuhan akan menyertai Engkau, sehingga Engkau akan memberikan waktu-Mu lebih lagi untuk bercengkerama, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan. Hatimu dipenuhi dengan sukacita baru, dengan damai sejahtera, sehingga teman-temanmu yang lain akan bertanya-tanya dan terheran-heran karena ada perbedaan yang terjadi dalam kehidupanmu, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, aku berdoa bukakan pintu-pintu berkat bagi anak-anak muda ini, pintu berkat dalam dunia pendidikan, pintu berkat dalam dunia kerja, pintu berkat dalam dunia profesional, pintu-pintu anugerah-Mu Tuhan Engkau bukakan bagi setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.